Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan tema setelah selesai bab salat kemarin, masuk ke masalah rukun Islam yang ketiga, zakat. Zakat ini jemaah sekalian diambil dari kata-kata zaka yuzakki yang artinya mensucikan. Jadi bisa dikatakan juga kalau di jiwa tazkiyatun nafs, pensucian jiwa seseorang dari kemaksiatan dengan taubat nasuha. Kalau di harta dikatakan zakatul mal, zakatnya harta, pensuciannya. Mungkin di harta kita ada hal-hal yang haram tercampur. Sama halnya dengan makanan yang kita konsumsi. Di lebaran Idul Fitri ada namanya zakatul fitr, pensucian fitr, jiwa. Makanan yang kita konsumsi, jiwa kita yang tercampur dengan makanan yang haram disucikan. Zakat yang kita akan bicarakan adalah zakat mal. Hukum zakat mal ini merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla kepada setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai dua syarat. Yang pertama, nisab. Nisab ini adalah kadar yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jumlah harta minimal. Kalau mencapai jumlah nisab itu, nisab ini berarti jumlah batas ya. Kalau mencapai itu berarti sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, haul. Haul adalah masa harta itu tersimpan di tangan kita setahun. Haul ini jemaah sekalian bisa Anda sendiri yang tentukan. Misal saya mau hitung haul saya 1 Juli atau 1 Juni 2013. Berarti 1 Juni 2014 tahun depan Anda tutup buku. Itu masa haul namanya, masa setahun. Boleh bulan Hijriah, boleh bulan Masehi, tapi lebih afdal bulan Hijriah. Dan yang paling banyak dipilih oleh umat Islam adalah bulan Ramadan. Makanya banyak orang mengeluarkan zakatnya di bulan Ramadan, dikenal dengan zakat mal. 1 Ramadan atau akhir Ramadan, 15 Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Yang jelas dia menentukan di bulan Ramadan, ada yang menentukan hari, ada yang tidak, bulannya saja. Berarti Ramadan tahun depan dia sudah harus tutup buku untuk menghitung hartanya. Apapun yang Anda dapatkan dalam 1 tahun itu, maka dihitung dalam haul nanti, setelah dikurangi kebutuhan dan hutang. Misal saya tentukan haul saya dari 1 Juni kemarin ini misalnya 2013, berarti Juni tahun depan 2014 tanggal 1 saya sudah tutup buku, haul, sudah tiba haulnya. Apapun yang saya dapatkan penghasilan dari Juni 2012 ke Juni 2013 masuk dalam hitungan nanti di Juni 2014. Contoh, Juni kemarin ini mulai saya hitung tanggal 1, sekarang misalnya tanggal 3, berjalanlah waktu. Ada penghasilan saya jual mobil, jual transaksi jual beli mobil, transaksi emas, transaksi apa saja, bisnis yang saya kembangin, masuk. Kemudian 3-4 bulan ke depan saya mendapatkan warisan. Selanjutnya lagi beberapa bulan ke depan saya dapat keuntungan begitu banyak. Sudah 3 kali keuntungan saya dapatkan, dari keuntungan, dari warisan, dari untung lagi. Kemudian bulan ke-7 dari masa haul setahun itu saya dapat rugi. Bisnis saya rugi. Ternyata mobil yang saya dagangin selama ini untungnya 100 juta. Terus di bulan ke-7 dari masa haul saya yang setahun itu saya rugi 50 juta.
Kemudian bulan ke-9 rugi lagi misalnya 30 juta. Berarti keuntungan yang saya dapatkan di awal itu sudah hilang. Intinya adalah semua yang berputar di 1 tahun itu Anda akan akumulasikan dari keuntungan dan rugi nanti di Juni tahun depan. Itu haulnya. Kalau harta yang tiba nanti Juni tahun depan itu mencapai nisab. Nisab ini khilaf di antara ulama tentang jumlahnya, tapi berkisar antara 85 gram emas, 82 gram emas sampai 95 gram emas. Kalau Anda mau amannya, Anda pilih yang lebih sedikit. Maka dengan mencapai 82 gram emas berarti Anda sudah punya kewajiban mengeluarkan zakat 2,5%. Tetapi perlu diketahui di sini yang dikeluarkan juga zakatnya adalah harta-harta yang digunakan untuk bisnis atau tabungan. Kalau yang sifatnya dipakai tidak ada zakatnya. Rumah, mobil, ya, kendaraan itu kalau kita pakai, jam tangan walaupun mahal, apa saja. Rumah yang kita beli 5 miliar pun tidak ada zakatnya dalam Islam. Karena itu sesuatu yang dipakai, kecuali Anda tadi syaratnya mau membisniskannya. Memang saya bangun properti untuk jual, dagang, beda, masuk dalam hitungan perdagangan. Tapi kalau saya beli untuk saya pakai dengan keluarga saya, tidak ada zakatnya. Mobil nggak ada zakatnya. Apa saja yang kita gunakan tidak ada zakatnya. Sampai pada tingkat kata ulama disepakati oleh jumhur, perhiasan emas yang dipakai oleh wanita kalau dipakai setiap hari nggak ada zakatnya. Kecuali kalau memang dia pakai sesekali saja kalau ada acara, maka itu baru ada zakat. Kalau tidak, maka tidak ada zakatnya. Jadi sekali lagi, yang dikenain zakat adalah harta yang sifatnya diinvestasikan, baik dalam bentuk benda, beli tanah untuk dijual lagi, beli rumah dijual lagi, dagang mobil, apa saja. Atau sesuatu yang kita tabung, harta yang kita tabung untuk masa depan, itu baru ada zakatnya. Kalau sesuatu yang kita beli dan dalam bentuk harta kita juga aset, kayak tadi mobil apa, tapi dipakai, maka tidak ada zakatnya. Kalau sudah sampai haulnya 1 tahun bulan Juni tahun 2014 tahun depan, setelah saya tentukan, saya niatkan haul saya 1 Juni 2013, maka diakumulasi semua. Akumulasi semua harta yang ada, dikeluarkan tadi yang kita sudah pakai, mobil dan segalanya, cuman yang diinvestasikan dan yang ditabung. Itu pun masih dikeluarkan juga kebutuhan kita dan hutang. Misal setelah 1 Juni 2013 harta yang tersimpan yang saya miliki 10 miliar, tapi ada utang saya 5 miliar yang saya harus bayar. Kemudian kebutuhan saya dengan keluarga saya yang saya butuhin dan modal dasar usaha saya yang memang kalau tampaknya tidak bisa bergerak, kan gitu, 2 miliar. Berarti totalnya 7 miliar. Harta saya 10 miliar yang sebenarnya harus dihitung. Setelah dipotong kebutuhan dan utang, sisanya ternyata cuma 3 miliar. Dhitunglah 3 miliar ini senilai enggak dengan 82 gram emas. Lihat emas pada hari itu, Juni 2014 nanti harga emas berapa? Anggaplah misalnya 500.000 per gram. Tinggal kali 82 gram emas, berapa totalnya? Dibalanskan dengan dana yang saya miliki 3 miliar, tentu kena zakat ya. Karena kalau 82 gram emas ini mungkin sekitar dananya tidak banyak gitu. Ya, anggaplah mungkin 60 jutaan. Sementara dana kita ada 3 miliar, berarti sudah dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tidak ada zakat dalam Islam sebagaimana dikembangkan oleh sebagian ulama di Mesir, dan ini dibantah oleh jumhur ulama yang dikenal dengan zakat profesi. Kenapa tidak ada zakat profesi? Diberikan penjelasan oleh para ulama. Asal dasar perhitungan zakat profesi yang sekarang banyak dikerjakan di kantor-kantor kita juga termasuk di Indonesia, mereka tidak mempertimbangkan hutang dan kebutuhan tadi yang merupakan syarat mutlak. Misal contoh gaji pegawai 1 bulan 5 juta. Dia seorang manajer perusahaan 5 juta gajinya. Langsung saja kalau hitungan zakat profesi itu diakumulasi setahun. 5 juta kali 12 bulan 60 juta.
60 juta langsung dilihat dengan jumlah gram emas 82 gram emas, ternyata mencapai nisab. Tidak dihitung haul nih. Pokoknya dia langsung aja. Sementara dia belum melalui bulan-bulan itu. Haul kan itu masa setahun di mana saya lalui. Dari Juni ini ke Juni tahun depan. Juni depan baru dihitung. Kalau saya meninggal sebelum Juni misalnya tahun depan, maka tidak ada zakatnya harta itu. Sudah jadi warisan, gitu kan? Jadi harus ada haul dan nisabnya. Bagaimana bisa dia mengeluarkan zakat sementara dia belum lalui? Langsung dipukul gajinya 5 juta per bulan kali 12 bulan ke depan. Iya kalau dia hidup, kalau dia mati, gitu kan? 60 juta, lalu langsung dikali 82 gram emas, lalu dikeluarkan 2,5% setiap bulannya dipotong. Tanpa melihat haulnya, tanpa melihat kebutuhannya pegawai itu. Mungkin subhanallah istrinya ada 1, kemudian dia punya anak 4, kebutuhan bulanannya 5.500.000, ya kan? Atau 4 juta deh kebutuhan dia misalnya, masih ada 1 juta yang dia simpan. Semestinya 1 juta itu nanti kalau memang dia simpan atau dia investasikan, baru diakumulasi setelah 1 tahun. Kalau mencapai 80 gram emas baru dikeluarkan 2,5%. Bukan kayak sekarang. Makanya saya temukan banyak sekali keluhan dari teman-teman kita pegawai, Ustaz tiap bulan kita dipotong zakatnya. Ini dari mana? Mana dalilnya ada zakat tiap bulan? Itu tidak perhitungan haul, kemudian juga tidak memperhatikan hutangnya pegawai itu, kan gitu, dan juga tidak memperhitungkan tentang kebutuhan dia. Harusnya diperhitungkan semua itu sehingga baru keluar zakat. Kenapa harus seperti itu? Karena zakat ini rukun Islam. Artinya memang kalau tidak dijalankan maka orang bisa kufur. Makanya harus ada syarat dan rukun yang ketat berhubungan dengan masalah ini, karena berhubungan masalah keimanan dan kekufuran seseorang. Itu kan bukan hal yang ringan ini, hal yang berat yang harus diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kewajiban mengeluarkan zakat dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah wahai Muhammad zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu bisa membersihkan dan mensucikan mereka. Kata ulama tafsir, mensucikan pendapatan mereka. Karena bisa saja mungkin dari uang yang kita dapat ada unsur haramnya. Ada uang manipulasinya, ada uang ininya, ada uang itunya, yang mungkin kita tidak sengaja ataupun kita sengaja. Maka zakat mal itu bisa membersihkan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 200 ayat 267 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Ini berarti menandakan zakat harus dari harta yang bersih, gitu kan? Dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Termasuk nanti kita akan bicara itu masalah zakat pertanian, pertambangan, dikeluarkan dari bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita milikin bidang tanah itu atau pertambangan, perkebunan, itu semua nanti akan ada zakatnya. Itu keluar dari bumi, dijelaskan dalam ayat. Nanti juga akan ada peternakan, ya. Semua ada zakatnya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga wa aqimus salata wa atuz zakah dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Dan dirikanlah salat juga tunaikanlah zakat. Ini 3 ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Sementara dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zakat, bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, atau syahadatain, 2 syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, ini jadi saksi bahasan kita, melaksanakan haji ke Baitillah, dan menjalankan puasa Ramadan. Juga dalam hadis yang lain juga diriwayatkan Bukhari Muslim, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah fa in fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah.
Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan juga Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat. Jadi selalu dipartner syahadat, sholat, zakat. Zakat ini penting sekali. Selalu partner dengan sholat. Jika mereka melaksanakan hal tersebut, maka mereka menjaga darah dan harta mereka dariku. Kata Nabi SAW, kecuali dengan sebab hak Islam. Misal dia membunuh, dibunuh. Dia berzina setelah dia setelah dia menikah maka dirajam. Dan hisab mereka akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalil yang terakhir dari hadis adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim juga. Cukup panjang hadisnya. Nabi SAW berkata kepada Muadz bin Jabal, sahabat Nabi yang menjidai di Madinah, di Yaman maksud saya, mohon maaf, dikirim ke sana. Lalu Nabi SAW mengatakan, innaka ta'ti qauman ahlal kitabi fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'uka lidzalika fa'alihum anna Allah azza wa jal qad iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum annahu qad iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وقرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Sesungguhnya engkau akan mendatangi wahai Muadz kaum nanti di Yaman dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ini sekaligus kita jelaskan bahwasanya ahli kitab tetap ada sampai hari kiamat. Karena saya kemarin dikagetkan ada satu jemaah yang bilang sama saya, Ustaz, ahli kitab katanya sudah enggak ada sekarang. Saya bilang, dari mana itu? Dan siapa yang bilang? Dia bilang, ada seorang ustaz. Tanyakan mana dalilnya. Ahli kitab itu dari zaman Nabi SAW, dari dulu dari zaman Nabi Musa, Nabi Isa sampai sekarang, sampai hari kiamat. Dan apa yang mereka, kalau anda mau mengatakan Yahudi sama Nasrani yang sekarang beda dengan dulu, mana dalilnya? Sebab Yahudi dulu sama Yahudi sekarang sama saja. Nasrani dulu sama Nasrani sekarang sama saja. Perkataan tentang trinitasnya orang Nasrani dari zaman Nabi Muhammad SAW. Ayat yang turun di Madinah yang Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Imran, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Tentang konsep trinitas. Kata Allah SWT, telah kafir orang-orang yang mengakui adanya trinitas, Bapa, Anak dan Ibu gitu kan. Nah ini sudah disebutkan dalam Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi memang mereka sudah menyimpang dari zaman Nabi, bukan baru sekarang kok. Dan kalau anda mengatakan ahli kitab tidak ada, berarti anda menghapus semua hukum berhubungan dengan ahli kitab sekarang. Gak mungkin terjadi. Jadi saya minta tolong teman-teman dai pun jangan sembarangan ngomong kecuali sudah punya ilmunya, gitu kan? Karena anda salah berfatwa, ini salah semua umat ini. Masalahnya besar, gitu kan? Jadi nggak boleh kalau nggak ada ilmunya bilang tidak tahu. Makanya Imam Malik mengatakan rahimahullah, mengatakan tidak tahu adalah setengah ilmu. Kalau tidak tahu bilang saya tidak tahu, nggak apa-apa kok, nggak ada aibnya. Nanti saya cariin, gitu kan? Bisa. Atau anda pakai buku referensi, baca jelas seperti yang kita lakukan. Ini Syekh Abu Bakar menulisnya, kita tinggal baca. Kalau ada benar, alhamdulillah. Kalau ada yang salah, coba kita perbaikin dengan membaca kitab lain lagi. Karena saya pun pada saat mengisi di depan anda semua ini bukan saya seorang guru ya. Saya adalah seseorang muslim seperti anda yang sedang berbagi ilmu. Saya juga lagi belajar. Tidak ada aibnya orang belajar itu. Tidak ada aibnya orang belajar. Jadi hati-hati. Mengatakan ahli kitab tidak ada itu salah. Itu salah fatal sekali. Karena kita berarti menghapus hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah tentang ahli kitab. Jadi ulama mengatakan, dan ini disepakati jumhur ulama, siapapun yang mengaku pengikut Nabi Musa sampai hari kiamat dikatakan Yahudi. Dan siapa yang mengaku pengikut Nabi Isa sampai hari kiamat dikatakan Nasrani, dimanapun dia berada. Dan mereka tetap adalah ahli kitab yang disebutkan dalam Al-Quran. Kata Nabi SAW, kalau engkau mendatangi hai Mu'adz ke Yaman nanti, kaum dari ahli kitab, Yahudi Nasrani, maka yang paling pertama kau dakwai mereka adalah 2 kalimat syahadat. Katakan kepada mereka tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya adalah hamba dan utusannya. Kalau mereka setuju, mereka terima dengan 2 kalimat syahadat itu, mentaatimu, maka sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah Azza wa Jalla mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu sehari semalam, subuh sampai isya. Jika mereka mentaatimu juga, maka sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan atas mereka zakat yang dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jika mereka pun mentaatimu dalam perkara itu, sudah taat dalam syahadat,
sholat dan zakat, maka kata Nabi SAW, hendaklah kamu berhati-hati terhadap harta kekayaan mereka yang berharga. Jangan sampai kamu tunggangin dakwah untuk ngambil uang jemaahmu, gitu loh bahasanya. Jadi dai-dai kita ingatkan, kalau anda ceramah untuk cari amplop dari ceramah anda, dijadikan itu sebagai sumbernya, pastikan dakwah anda tidak akan diterima. Karena berbeda. Beda kalau memang disiapin, dikasih, itu beda. Tapi kalau dia tentuin tarifnya, saya nggak mau ceramah kecuali saya dibayar 20 juta. Subhanallah. Ini mau dakwah cari pahala atau tidak? Makanya konsep para nabi-nabi semua dalam Al-Quran cerita tentang nabi-nabi, dalam surah Anbiya dan surah-surah yang lain, semua nabi mengatakan, la as'alukum alaihi min ajrin, in ajriya illa 'ala Allah. Saya tidak pernah berharap balasan dari kalian, maksudnya minta, gitu kan? Sesungguhnya balasan saya di sisi Allah. Allah akan mudahin rezekinya. Tapi kalau misalnya yayasan, masjid menyiapkan, dia kasih dia tanpa harus ada penentuan dan dia terima saja, dia pakai kebutuhannya, dia pakai untuk sedekah juga kepada orang lain, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau dia tentukan, ini tidak boleh. Makanya Nabi SAW mengingatkan Mu'adz. Mu'adz ini sebagai dai ke Yaman. Ingat, hati-hati dengan harta mereka, para mad'umu, kan gitu. Jangan sampai kamu menggantungkan dakwamu dengan harta mereka. Nanti akhirnya jemaahnya mengukur ilmu itu dengan harta, gitu kan? Kapan jemaahnya lagi malas, kasih aja uang di amplop, ustaznya suruh pulang. Subhanallah, gitu kan? Tapi di zaman sahabat, zaman tabi'in, para ulama dihormatin karena memang mereka dibutuhkan ilmunya. Tidak ada hubungan dengan masalah harta. Kemudian kata Nabi SAW, dan takutlah pada orang-orang yang teraniaya, yang terzalimi. Sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa mereka dengan Allah Azza wa Jal, termasuk orang kafir. Kata para ulama, satu-satunya kesempatan orang kafir untuk diterima doanya kepada Allah kalau mereka terzalimi. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah, maksudnya dia kafir, dia mukmin, pokoknya dia tertindas, terzalimi, boleh diangkat tangan ke langit, Allah akan terima. Makanya Nabi SAW ingatkan Mu'adz, hati-hati, kamu dai juga, jangan sampai nanti namamu sudah benar kedudukanmu, lalu kau tindas untuk menindas orang lain. Tidak boleh. Makin tinggi ilmu seseorang, makin banyak pengikutnya, dia harus makin merendah. Dia harus makin merendah. Bagaimana dia menjadi pembantu umat ini? Dia yang menyebarin ilmu, menuntun mereka agar memahami hukum Allah Azza wa Jalla. Ini dari dalil dari hadis Nabi SAW ada cukup banyak, tapi kita sampaikan atau cukupkan dengan 3 buah hadis ini atau 4 buah hadis. Kemudian kita masuk selanjutnya ke hikmah zakat. Apa hikmahnya zakat? Yang pertama adalah mensucikan jiwa manusia dari penyakit-penyakit kikir, pelit, tamak, dan rakus. Karena dengan zakat kan wajib, kalau sampai haul dan nisab dia wajib, berdosa kalau enggak bayar zakat. Nanti akan kita jelaskan dalilnya apa hukumannya bagi orang yang tidak bayar zakat. Jadi dia wajib. Pada saat dia dipaksa tanda kutip oleh Allah untuk keluarkan, maka sifat kikirnya akan terkikis. Karena kalau sedekah masih pilihan dia, terserah, nggak ada kewajiban. Dia bisa keluarin, bisa tidak. Kalau dia tetap pelit, dia nggak mau keluarin, ya sudah, gitu kan. Tapi kalau zakat dia tanda kutip dipaksa oleh Allah Azza wa Jalla untuk keluarin. Jadi dipaksa juga sifat kikirnya hilang. Ya. Jadi sifat kikir, sifat tamak, selalu ingin mengumpul saja harta, dia lupa kalau dia akan meninggal dunia setiap saat, gitu kan. Dan juga rakus. Itu yang pertama. Yang kedua, membantu orang-orang miskin dan memenuhi kebutuhan mereka, terutama yang mengalami kekurangan, kesialan, dan terampas haknya. Kalau zakat, jemaah sekalian rahimakumullah, kita maksimalin. Misalnya daerah Bekasi ini, berapa sih orang-orang kayanya? Anggap satu Bekasi Barat ini misalnya 100 orang, mungkin bisa 1000, anggap 100 orang yang kaya raya, atau 1000 orang misalnya yang bisa mengeluarkan zakat, lalu ditampung dalam sebuah wadah, lalu didaftar juga data orang-orang miskinnya. Itu saya yakin insya Allah Bekasi Barat hilang dari orang miskin, tidak ada orang miskinnya lagi. Karena memang zakat itu, ya, salah satu syaratnya kata para ulama, tidak boleh dikeluarkan dari lokasinya kalau di lokasi itu masih ada orang yang membutuhkannya. Dimulai dari kerabat kita masing-masing. Yang penting jangan jalur kita ke atas dan jangan jalur ke bawah. Ayah dan ibu kita tidak boleh terima zakat, karena itu kewajiban anaknya sekarang memberikan dia kalau sudah mampu. Begitu juga jalur kita ke bawah, ya.
anak, cucu, itu semua tidak boleh terima zakat. Tapi kalau ke samping boleh. Paman, ponakan, sepupu, saudara, boleh semua, tidak ada masalah. Saudara saya miskin Ustaz, dia masih banyak terlilit utang, boleh saya bayar dengan zakat? Boleh, tidak ada masalah, gitu kan? Tapi tidak boleh ke atas dan tidak boleh ke bawah. Kemudian selanjutnya adalah menegakkan poin ketiga, kemaslahatan umum yang menjadi pondasi kehidupan umat dan kebahagiaannya. Jadi zakat itu kan boleh digunakan untuk 8 golongan. Yang pertama adalah fakir. Siapa itu fakir? Seseorang yang tidak tahu dia mau makan apa hari ini, apalagi besok. Orang yang tidak jelas status makannya, itu namanya fakir. Orang yang miskin yang kedua. Siapa itu orang yang miskin? Orang yang tahu makanannya hari ini dan besok. Termasuk kalau misalnya ada orang pegawai penghasilannya misalnya 500 ribu, kebutuhannya 1 juta. Gajinya 500 ribu, kebutuhannya 700 ribu. Itu masuk kategori orang miskin. Ada kerjaannya, tapi tidak cukup. Ini kategori orang miskin. Harusnya memang dipisahkan nih. Di Indonesia kita gabung fakir miskin. Mestinya nggak boleh digabung itu. Makanya Allah SWT mengatakan, innamas sadaqatu lil fuqara'i, wal masakin, gitu kan? Sesungguhnya zakat itu semestinya diberikan kepada orang-orang fuqara, dikomain tuh, bisa. Wal masakin, baru orang-orang miskin, gitu kan? Kemudian yang ketiga, orang yang gharimina 'alaiha atau terlilit hutang. Ada saudara Anda, kerabat Anda terlilit utang. Tadi kaya raya miliarder tapi bangkrut. Dia termasuk boleh terima zakat. Makanya yang saya sering titik beratkan kalau kepada jemaah saya, karena orang fakir dan orang miskin ini umumnya biasanya itu sudah dapat dari sedekah setiap hari sepanjang tahun ya. Sementara zakat kan setahun sekali. Kalau saya sering motivasi jemaah saya itu cari yang ketiga nih, cari orang yang terlilit utang. Bebaskan dia dari utangnya dengan zakat kita. Itu jauh lebih baik. Kan gitu. Karena dia kesusahan. Bayangin pada saat utangnya terbayar lalu dia bisa bekerja lagi, dia hidupkan keluarganya, Anda mulai detik itu sampai dia mati Anda panen pahalanya. Itu satu hal yang luar biasa. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man faraja muslimin min kurabi dunya, farajallahu lahu min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang membebaskan seorang muslim dari masalah yang di dunia, kata sebagian ulama hadis, dari lilit utangnya, gitu kan? Maka Allah akan selamatkan juga dia dari masalah-masalah yang dihadapi pada hari kiamat. Yang keempat adalah mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam. Dan ini tidak ada batas jumlahnya, silakan dikasih. Nabi SAW waktu pembebasan kota Mekah, yang tokoh Mekah waktu itu adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk Islam. Waktu itu banyak sekali ghanimah, harta rampasan perang. Nabi SAW lalu memberikan kepada Abu Sufyan 100.000 ekor unta. Satu ekor unta itu kalau kita hitung sekarang 3.000 real misalnya, 10 juta rupiah, kali 100.000 ekor. Ini bukan main-main ini. Ternyata Nabi SAW waktu membeli itu karena dia mu'allaf. Dan memang benar, Abu Sufyan ini adalah seorang tokoh, orang kaya raya, gitu kan. Begitu dikasih harta, dia makin senang dengan Islam. Barulah setelah itu belajar agama. Memang begitu. Jadi kalau ada mu'allaf datang minta bantuan, kasih saja. Atau kalau perlu kita lebih baik kalau sekarang ya, kalau saya sarankan kita berdayakan masjid-masjid kita. Jadi kayak Al-Azhar ini misalnya memang ada lembaganya khusus untuk mengumpulkan zakat, yang nanti zakat itu memang diamalkan, gitu kan. Jadi kita secara individu nyumbang aja ke lembaga, nanti lembaga yang atur. Kalau ada yang minta kepada Anda, oh ke Al-Azhar aja, ada lembaganya kok. Kalau lembaga kan lebih rapi. Mungkin teman-teman lembaga juga ini nanti bisa mengontrol ke rumah-rumah mereka benar nggak, gitu kan. Sehingga memang penyalurannya benar. Karena sekarang juga banyak orang yang subhanallah menipu. Ya. Saya diceritakan kemarin ada kisah nyata di Jakarta. Saya juga kaget dengar gitu. Ada seorang manajer perusahaan antri di KFC, lagi mau makan ayam. Di belakang dia ada satu orang bapak. Waktu dia balik, kayaknya kenal mukanya nih. Lalu dia tanya, Pak, kayaknya saya kenal sama bapak ya. Kata orang yang di belakangnya, iya, mungkin bapak pernah lihat saya. Kata si manajer ini, pikirannya dia,
dari perusahaan mana nih? Karena dia manajer perusahaan, lagi antri mau beli makanan di KFC. Lalu kata yang punya pimpinan perusahaan, Anda siapa? Kerja di mana? Dia bilang, saya fakir miskin yang suka minta-minta di lampu merah itu. Jadi ada jalan, ternyata orang yang manajernya setiap hari kalau mau ke kantornya lewat lampu merah itu. Nah orang ini tugasnya di situ, dia bertugas sendiri, selalu minta-minta sama orang itu. Terus kata si manajer perusahaannya tadi, Bapak antri sini beli makanan, tapi sekarang kan dari mana uangnya? Cukup mahal makanannya. Dia bilang, saya memang suka tiap hari makan KFC, istri saya sekarang lagi antri di Pizza Hut, anak saya lagi di McDonald. Loh, tambah heran manajernya. Loh, kok bisa? Dia bilang, iya. Dia bilang, saya setiap hari Pak, itu kan durasi lampu merah, berapa menit kira-kira? Kan paling lama 2 menit ya, 1 menit, 2 menit ya. Satu kali antri mobil itu bisa 20 mobil, 30 mobil. Itu hitungan per 2 menit. Satu hari ada berapa menit tuh? Jadi dari pagi nunggu di situ saya minta-minta, nanti ada dari 20 mobil satu aja mobil yang kasih dia. Kali sekian puluh kali. Ternyata dia bilang pendapatan saya per hari 5 juta. Dari itu saja tuh, minta dari orang 1.000, minta 2.000, ada yang pakai kaki palsu, ada yang ini, ada yang itu. Itu dia, istrinya pendapatannya sama, anaknya pendapatannya sama, jadi satu hari 15 juta. Tahu kata fakir miskinnya apa? Bapak kerja di mana? Di perusahaan. Sebagai apa? Manajer. Gajinya berapa? 5 juta per bulan. Kata si fakir miskinnya, Pak, sama-sama saya aja jadi fakir Pak. Itu kisah nyata tuh terjadi, gitu kan? Nah ada orang-orang yang jadikan itu profesi memang. Nah untuk mengobati kejadian-kejadian seperti ini, paling bagus kalau melalui lembaga. Kalau lembaga lebih rapi, jadi ada yang minta-minta pada anda, kalau memang betul dia miskin, anda bantu tiap bulan gak apa-apa, tapi tunjuk lembaga, gitu kan? Boleh juga secara individu, gak apa-apa, sebenarnya gak apa-apa, cuman maksud saya supaya kita mengobatin nih kalau ada jaringan-jaringan yang tidak benar, hanya itu saja, gitu kan? Baik, mu'allaf. Kemudian yang kelima, itu adalah amil zakat. Amil zakat siapa? Pegawai-pegawainya. Jadi yayasan-yayasan sosial tadi itu boleh menggaji pegawainya dari zakat yang dikumpul. Jadi amil zakat. Kemudian yang keenam adalah pembebasan budak. Pembebasan budak. Tentu ini sudah di Indonesia tidak ada sekarang, tapi kalau ada maka termasuk boleh membebaskan budak seperti perilaku Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat membebaskan Bilal di Mekah. Itu boleh dengan dana zakat. Sekarang juga kalau anda punya kelebihan dana, saya dengar dari beberapa dosen-dosen kami di Madinah, di daerah Afrika itu di Mauritania namanya, itu masih ada budak-budak yang belum dibebaskan. Itu kalau mau dibebasin biayanya sekitar 10.000 real kalau di Saudi. Berarti kalau kita sekarang 25 juta. Jadi kalau ada yang mau jalankan ini bisa juga bebasin budak. Jadi dia jadi hidup bebas, gitu kan? Ini boleh. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang terputus jalan. Ibnu Sabil. Misal ada orang musafir kehabisan bekal, boleh dikasih zakat. Boleh dikasih zakat. Jadi ini termasuk mungkin banyak ada teman-teman atau kerabat kita dari kampung datang mau pulang nggak ada bekalnya, maka boleh dikasih dari zakatnya. Kemudian yang terakhir yang ke-8, ada yang tahu? Ya. Tadi kita sudah sebutkan fakir, miskin, kemudian apa yang dicatat tadi? Orang yang terlilit utang, mu'allaf, amil zakat, pembebasan budak, anak-anak yang terputus jalan atau musafir. Yang terakhir yang ke-8 adalah jihad di jalan Allah. Jadi dikatakan dalam ayat wa fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu khusus yang ke-8 ini itu khilaf di antara ulama, apakah makna firman Allah SWT wa fi sabilillah khusus untuk jihad saja atau boleh apa saja kegiatan sosial di jalan Allah. Yang lebih kuat sebenarnya adalah jihad di jalan Allah SWT, karena jihad memang butuh biaya yang besar, maka zakat dialihkan ke situ. Nah di antara ini semualah kita ya melakukan maslahat-maslahat keumuman. Jadi dikatakan hikmah yang ketiga adalah menegakkan kemaslahatan-maslahatan umum. Kita bisa membayarkan utang orang, bisa memberikan mu'allaf sehingga lebih banyak masuk Islam, gitu kan?
bisa kita memberikan pekerjaan orang sebagai amil zakat, itu semua maslahat-maslahat umum. Kemudian yang keempat, membatasi penumpukan kekayaan hanya pada orang-orang kaya, para pedagang dan para pengusaha semata, agar harta tersebut tidak tertahan di lingkungan kelompok yang terbatas atau hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Jadi memang sengaja gitu kan diberikan. Kalau kita misalnya kasih zakat kepada satu orang, kalau Anda bertanya, zakat saya 100 juta, saya temukan ada satu fakir miskin, susah sekali hidupnya. Mana lebih baik? Saya kasih 100 juta semua ke dia, kemudian dia bagikan modal usaha, atau saya cari 100 orang fakir miskin yang saya kasih 1 juta satu orang? Anda lihat maslahatnya. Kalau saya kasih 1 juta satu orang, ternyata habis dipakai begitu saja, dan ternyata satu orang ini dia bisa buka usaha dan keluar dari miskinnya, dan tahun depan dia bisa keluarkan zakat juga, kasih dia satu orang, nggak ada masalah. Tidak harus terbagi ke banyak orang, gitu ya. Karena tujuannya adalah zakat, kita mensucikan diri, juga kita memperbaiki keadaan orang-orang yang miskin itu, keluar dari masalahnya dia. Jadi kita bukan cuma sekedar ngeluarin. Dan kalau memberikan zakat juga disarankan jangan pas-pasan ya. Misal Anda punya zakat, anggaplah umumnya orang mungkin punya zakat 10 juta misalnya, lalu ditaruh di amplop 5.000 rupiah. Ini mau diapain 5.000 rupiah? Kalau sedekah boleh, kalau zakat jangan. Fokus supaya dia bisa jadi baik orang ini, gitu loh. Gimana bisa merubah keadaan dia? Jadi kalau punya 10 juta, jangan tanggung-tanggung. Seperti terjadi pernah di yayasan kami, saya datang seseorang, kemudian seorang ibu janda, Ustaz saya mohon bantuan begini. Saya kirim orang yayasan suruh lihat. Dilihat. Waktu dilihat, ternyata betul memang. Dia kos-kosan di daerah Pasar Minggu sana, di Jakarta Selatan, tinggal sekian, cuci-cuci bajunya orang gitu kan, setengah mati hidupnya. Lalu saya tanya, emang ibu bisa apa? Saya biasa jual nasi Ustaz. Bisa jual nasi. Baik. Kalau begitu begini Bu, saya beliin ibu gerobak. Kita beliin gerobak, lalu ibu buka usaha nasi, supaya nanti dari situ ibu bisa biaya hidupnya ibu setiap bulan, dan jangan lagi minta-minta. Terjadi alhamdulillah, bagus. Dibuatin gerobak, kalau nggak salah berapa, 2 jutaan kalau nggak salah waktu itu biayanya. Kemudian dia mulai jual nasi dan berjalan. Pernah juga ada satu yayasan sosial dari Saudi itu, dia beli mesin jahit banyak sekali, termasuk melalui yayasan saya dikasih gitu kan. Lalu ditawarkanlah, cari semua janda-janda yang tidak mampu, supaya mereka tidak minta-minta lagi sama orang, kasih mesin jahit, kemudian dikasih pelatihan. Mesin jahitnya sebelum dikasih itu dikumpulin misalnya berapa orang, 10 orang, 20 orang, 50 orang, panggilin satu guru dibayar oleh yayasan untuk melatih mereka kursus menjahit. Kemudian mereka buka masing-masing dari rumahnya. Jadi tujuannya zakat itu meluarin mereka dari permasalahan yang mereka hadapin. Jangan 10 juta 55 ribu, nggak bisa. 5 ribu cuma dibeli gorengan habis gitu kan. Jadi mereka tidak keluar dari permasalahannya. Itu kalau zakat, beda kalau sedekah ya. Beda kalau sedekah. Baik, waktunya masih ada. Baik, kita lanjut dengan hukum orang yang menolak bayar zakat ya. Kita jelasin, kalau masih ada yang mau bertanya silahkan. Nanti pertemuan akan datang insya Allah kita akan masuk ke jenis harta yang wajib dizakati. Orang yang menolak membayar zakat karena mengingkari kewajibannya adalah kafir. Kalau dia mengatakan tidak ada zakat, memungkiri, sama dengan orang tidak ada sholat, maka dia kafir. Sedangkan orang yang menolak membayarnya karena kikir, tetapi ia mengakui kewajibannya, sungguhnya ia telah melakukan dosa besar. Dan zakat harus diambil darinya secara paksa oleh pemerintah, ya, dengan teguran yang keras kepadanya. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu itu pernah terjadi waktu Nabi SAW meninggal, ada kelompok suku-suku Arab nggak mau bayar zakat. Mereka bilang, kami hanya akan bayar kepada Nabi SAW. Zakat kami hitung, kami store ke Madinah nanti waktu Nabi hidup. Kalau Nabi sudah meninggal kami nggak mau lagi. Jadi waktu Nabi SAW meninggal zakatnya putus. Lalu kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, demi Allah saya akan perangi ya siapapun yang dulu pernah membayar zakat kepada Nabi SAW, walaupun seekor kambing kecil ya, yang dulu mereka bayar kepada Nabi, kalau mereka tidak bayar sekarang saya akan perangi mereka. Waktu itu Umar sempat datang mengatakan, wahai Abu Bakar, pelan-pelanlah, kirim dai kepada mereka.
Kata Abu Bakar, tidak mungkin. Saya tetap akan memerangi yang membedakan antara zakat dengan sholat. Nggak ada bedanya. Itu sama dengan orang yang nolak sholat, gitu kan. Lalu diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai mereka kembali untuk menjalankan untuk membayar zakat. Jika ia membangkang tidak mau membayar zakat, perangilah ia sampai tunduk pada Allah, hukum Allah dan menunaikan zakat. Hal ini berdasarkan dalilnya dari mana? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau seandainya mereka bertobat, setelah diingatkan akhirnya mereka bertobat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka saudara-saudara kalian seagama. Tapi kalau tidak sholat, kemudian tidak zakat, maka diperangin kalau sudah diingatin tidak mau. Juga sabda Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa in fa'alu dzalika asamu minni damahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi orang, harus diperangin. Kadang-kadang ada orang memang karena kikirnya harus diperangin, gitu kan? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, dan mendirikan salat serta menunaikan zakat. Jika mereka melaksanakan hal tersebut, maka mereka telah mendapatkan jaminan darah dan harta mereka dariku, dan hisab mereka kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perilaku Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat itu, tidak ada satupun sahabat yang tidak menyetujuinya. Semua setuju dengan perilaku Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik, masih ada waktu, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya masalah zakat? Silakan, Pak. Iya, zakat tidak ada untuk masjid. Jadi zakat tidak boleh dialihkan kecuali kepada 8 golongan tadi. Iya. Masjid itu tidak masuk dalamnya zakat. Masjid itu sumbangan, kita kasih. Ya. Atau nanti masjidnya mengalihkan, punya tadi saya katakan satu sub di situ yang memang mengatur untuk dialokasikan kepada 8 golongan tadi. Ya. Masih ada lagi? Boleh, satu pihak boleh. Saya katakan tadi. Jadi kalau misalnya tadi zakat kita 10 juta, lebih tepat kita kasih kepada si fulan yang dia akhirnya bisa membuka usaha, dia miskin, itu bagus. Itu lebih bagus daripada kita pecah ke banyak orang. Dan kalau setiap orang melakukan itu, maka insya Allah akan banyak orang yang keluar dari ketermiskinannya, gitu kan. Tapi kalau kita pecah-pecah bercabang-cabang, akhirnya kecil-kecil. Ada yang 5.000, ada yang 20.000, ada yang 15.000. Akhirnya dia kumpulin sama dia paling cuma 200.000, 300.000, habis beli beras. Tapi kalau dikasih ke satu orang dan kita bantu dia, ada ide begini. Kayak tadi saya katakan beli gerobak, beli apa. Sebenarnya buat dia uangnya, tapi kita latih dia untuk supaya bisa, ya, berkreatif, mempunyai penghasilan. Itu lebih bagus. Enggak, jadi begini Pak. Kalau Bapak punya, tadi kan punya rumah dikontrakin, atau Bapak niat dibeli satu waktu kalau mau dijual, sudah ada niat itu namanya sudah investasi. Saya katakan tadi, semua harta yang diinvestasi, kan gitu, atau sengaja ditimbun, disimpan, itu kan untuk masa depan, itu kena zakat, kan gitu. Baik, sekarang pertanyaannya, pada saat tiba haul, ternyata tidak cukup uang saya kalau saya akumulasikan untuk keluarin zakat, berarti Bapak tidak punya kewajiban zakat. Makanya kan ada nisabnya. Jadi diakumulasi rumah kontrakan itu berapa nilainya, karena dia bernilai ya, dia menghasilkan sesuatu. Kemudian ada tanah, kemudian ada uang saya yang saya simpan, diakumulasi total. Saya dapat warisan pada hari ini, diakumulasi totalnya berapa, dikeluarin hutang dan kebutuhan pokok. Kemudian baru Bapak lihat sampai enggak 80 gram emas. Kalau sampai, keluar zakat 2,5%. Gitu kan? Pasti itu secara umum ya, karena 2,5% itu sebenarnya sangat kecil, sangat kecil. Yang berat itu kalau misalnya 10%, ya seperti pajak pemerintah kita gitu kan. Kalau itu jadi zakat itu berat sebenarnya, karena kan kalau uang kita 100 juta jadi 10 juta yang dikeluarin. Tapi kalau 2,5% itu 1/4 lagi dari 10% tadi, maka itu sangat kecil sebenarnya. Insya Allah masih terjangkau.
Baik, mungkin itu dulu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas dan mudah-mudahan Allah SWT berkahi majelis kita. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.